Posisinya nanti mau nyalon lagi nih. Hmm, Tapi posisinya harus memberikan contoh yang iya. terbaik kepada anggota dewan yang lainnya. Seperti apa Nah, sih? Kan pemilu udah. pemilu sudah di depan mata, Iya. betul. Berarti untuk ya tadi balik lagi untuk anggota dewan yang mungkin periode selanjutnya akan nyalon lagi harus pintar-pintar Ya, membagi betul. Pintar-pintar membagi waktu ya. daripada ketahuan mereka nanti disetrap. Oh, yang namanya berpolitik itu ya santai aja gitu, nggak usah terlalu dibawa serius-serius banget kan. Santai namanya kita Iya, pesta rakyat ya, iya harus namanya juga rakyat. pesta rakyat ya, pesta semua juga senang kan gitu. Akan mempertahankan kalau menang itu ibu kota itu tetap Jakarta. Iya, lagi rame itu Iya, ya. tetap ibu kotanya Jakarta. Jakarta ya. Karena hasil kajian juga Mm-mm. baik yang bekerja di kementerian itu semua tidak banyak yang tidak menghendaki sana, bahkan banyak yang ingin berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ganis Bungsu pastinya di program acara SOS Sajian Obrolan Santai. Oke. Biasanya saya keliling naik mobil, keliling-keliling kemarin keliling Cilegon, Serang. Kali ini saya balik lagi ke Kota Baja tapi tidak mengendarai mobil. Dan balik lagi saya bersama Kang AA. Siap, Kang. Sehat Kang. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat, Balik sehat. lagi kita deh. Siap, siap. Oke, teman-teman, ceritanya saya masih pengen mobilan keliling-keliling Cilegon tapi saya diundang sama Kang Am untuk ayo kita ngobrol santainya di kantor dewan aja. Iya. Gimana Kang Am? Sapa untuk penonton dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Story. Banten Story dalam program apa? SOS. SOS, Sajian sajian obrolan santai. santai. Pada hari ini di malam hari ini. Iya. Kenapa nggak di mobil? Karena mobil nggak ada kopinya. Di sini ada kopinya. Ada kopinya. Iya. Biar santai kan ngobrol sambil ngopi ya. Iya Kang, terima kasih. Oke, udah hampir sebulan kita ya Ya, kemarin itu ya. ya ada sebulan lah ya. Gimana Kang perkembangan? Kayaknya kita harus ngebahas badan kehormatan lagi nih. Gimana dalam perkembangan sebulan ini Kang? Apa masih belum ada laporan atau kayaknya ditinggal sebulan udah banyak laporan? Alhamdulillah sih belum ada laporan masuk baik dari anggota dewan, dari masyarakat terkait dengan teman-teman di DPRD Kota Cilegon. Alhamdulillah walaupun di suasana menjelang pemilu masih kondusif, alhamdulillah. Rapat-rapat masih antusias, baik rapat paripurna atau rapat-rapat yang lain. Bahkan tadi siang juga rapat lintas komisi terkait dengan industri. Alhamdulillah banyak yang hadir dari 4 komisi itu. Jadi teman-teman pandai membagi waktu lah. Besok mulai kampanye terbuka tanggal 28 kan. Udah mulai ya? Mulai kami terbuka. Mungkin lebih padat lagi sebenarnya teman-teman itu ya. Ya, pandai membagi waktu atau pandai mencuri waktu nih Kang? Memanage waktu ya. Manage waktu ya. Iya kan pada akhirnya sama 24 jam. 24 jam. Iya teman-teman. Sampai sekarang udah lewat maghrib hampir isya. Anggota dewan masih full kerja di kantor dewan gitu ya. Untuk pembagian ini kan waktu-waktu ya dari Kang Am sendiri kan posisinya nanti mau nyalon lagi nih. Tapi posisinya harus memberikan contoh yang terbaik kepada anggota dewan yang lainnya. Seperti apa sih? Kan pemilu udah. Pemilu sudah di depan mata, betul. Iya. Jadi memang mulai dari ya setelah bangun subuh gitu ya. Nggak lupa kewajiban menganterin anak-anak. Pagi tadi sempat ngelihat kerja bakti di masjid, kemudian melihat juga pengerjaan betonisasi yang hasil advokasi saya
kemudian ke kantor, rapat-rapat dan lain sebagainya. Pada hakikatnya waktu masih cukup lah sebetulnya. Tinggal memang kita pandai-pandai memanage. Saya pertemuan dengan masyarakat di sela-sela waktu yang tidak ada rapat. Gitu. Kalau rapatnya dari siang sampai sore, berarti malam ketemu dengan masyarakat. Paginya juga ketemu dengan masyarakat juga. Sampai ke malam. Sampai ke malam. Jam 1 maksimal itu jam 2 udah harus pulang. Karena besok harus bangun pagi juga gitu. Kang, Ya. Mungkin teman-teman masih ada yang belum nonton kemarin ya Kang. Takutnya ada yang bertanya-tanya, apa sih BK itu? Apa sih kerjanya seperti apa? Bisa dijelaskan sedikit lagi Kang? Ya, di DPRD itu ada alat kelengkapan namanya Badan Kehormatan. Badan Kehormatan ini yang diberi tugas oleh lembaga yaitu DPRD untuk melihat atau mengawasi kedisiplinan para anggota DPRD. Yang berjumlah 40 orang, kemudian anggota Badan Kehormatannya itu berjumlah 5 orang. Nah, terutama mengawasi di kehadiran rapat-rapat, kemudian disiplin waktu, tepat waktu, kemudian di pakaian, dan seterusnya, dan terutama juga banyak hal yang lain yang memang kalau ada aduan dari masyarakat. Tapi selama ini sih alhamdulillah dari masyarakat belum ada aduan kepada Badan Kehormatan terkait dengan kedisiplinan ataupun hal yang lain terkait dengan kinerja anggota DPRD gitu. Masih aman-aman aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aman terus lah sampai habis masa jabatan nanti di bulan September ya. Bulan September. Itu. Berarti untuk ya tadi balik lagi untuk anggota dewan yang mungkin periode selanjutnya akan nyalon lagi harus pintar-pintar membagi. Ya, betul. Pintar-pintar membagi waktu ya. Daripada ketahuan BK nanti disetrap. Karena nanti bulan depan Desember ada evaluasi. Evaluasi dari Badan Kehormatan. Setiap 4 bulan sekali, siklusnya April, Agustus, Desember. Nah, nanti Desember ada evaluasi Badan Kehormatan. Semua rapor anggota DPRD itu di situ dilaporkan oleh BK kepada pimpinan gitu. Ada yang merah kan? Ya nanti lihatlah gitu. Belum bisa dibocorin. Nanti lihatlah bulan Desember ya. Bulan Desember. Nanti saya kabarin. Kebetulan evaluasinya juga di sini di kantor ya. Di kantor sehingga nanti masyarakat wartawan bisa melihat evaluasi selama 1 tahun ini. Semua alat kelengkapan itu akan melaporkan, terutama di evaluasi BK itu nanti semua anggota DPRD itu ya tanda kutip dapat rapot gitu ya, rapot kehadiran, rapat paripurna, rapat-rapat internal, rapat-rapat dengan masyarakat itu akan direkap semuanya oleh Badan Kehormatan. Kemarin juga ngobrol sama Kang Babay ya, Kang Babay. katanya dia juga kan anggota BK ya sama. Katanya waktu untuk kalau ditegur itu kan 5 kali bolos. Iya. 5 kali berturut-turut. Cuman katanya itu ketika 4 kali enggak hadir, 5 kali masuk itu hilang lagi. Hilang lagi, dari nol lagi. Kehapus lagi. Itu gimana itu? Ya memang ada yang mungkin banyak kegiatan tapi menyadari kalau sampai melewati 5 kali itu beliau juga sudah memahami ada di data tertibnya itu harus ditegur oleh Badan Kehormatan baik secara lisan maupun secara tertulis ya daripada nanti ditegur nggak enak. Nah mendingan walaupun sibuk juga mungkin yang kelima mah hadir biar nol lagi. Apalagi satu fraksi ya. Iya apalagi satu fraksi kan gitu. Iya. Tapi ada nggak sih yang memanfaatkan BK nggak gini? BK itu ada sumpahnya nggak sih Kang? Semua itu ada semua yang menjadi anggota dewan dan alat kelengkapan dewan itu ada ini ya, ada komitmennya. Kalau sumpahnya itu sumpah jabatan semua. Di awal semua anggota DPRD disumpah gitu kan. Termasuk juga yang PAW gitu kan. Walaupun 1 orang juga tetap disumpah, ada sumpahnya, sumpah jabatan. Salah satu yang selalu saya ingat itu apa? Harus mementingkan kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan gitu. Itu yang saat malas itu keinget itu saya itu sumpah itu.
kan demi Allah gitu kan. A, B, C, D, di salah satu yang saya ingat itu. Jadi kalau lagi hujan, lagi malas, lagi capek, nggak mau berangkat rapat itu, inget itu saya. Inget lagi apa? Sebagai anggota BK harus hadir. Hadirnya juga bukan sekedar hadir, kalau anggota BK itu harus pertama hadir. Harus memberikan Mencontohkan. contoh ya. Iya, tanda tangan pertama, terus ngasih gambar, ngasih motivasi kepada teman-teman supaya juga sama pada hadir saat rapat itu. Kang, Seperti itu. ini kan udah bentar lagi masuk tahapan pemilu ya, segala macam. Nah, enggak sedikit kan yang mencalonkan diri lagi. Nah, dari BK sendiri, apakah masih dalam koridor pengawasan atau pada saat pemilu akan dilepas? Tetap karena kita diberi tugas oleh lembaga ini kepada badan kehormatan itu di dalam ruang lingkup tupoksi anggota DPRD. Ya. Gitu. Terutama ya tadi menghadiri rapat-rapat, terus disiplin, tepat waktu, kemudian termasuk seragam dan lain-lain. Ada pemilu nggak ada pemilu tetap kita awasi. Artinya ya pemilu ini mayoritas pada mencalonkan kembali. Gitu. Ada yang tetap di sini, ada yang di provinsi, bahkan ada yang ke pusat kan gitu. Pada nyalon. Mayoritas tapi di Cilegon lagi nyalonnya. Nah, kalau untuk di luaran sana Dewan tetap diawasi pada saat pemilu juga? Oh enggak, kalau di luar enggak. Kita hanya di internal ini internal aja. saja. Tapi kalau ada laporan dari luar. Misalnya ada hal-hal yang asusila, ada yang perbuatan-perbuatan yang tidak terhormat anggota Dewan, walaupun perbuatannya di luar, kemudian dilaporkan ke masyarakat, oleh masyarakat kepada BK, itu akan tetap ditindaklanjuti. Bisa itu ya? Iya, tetap ditindaklanjuti. Mungkin ada kekerasan, ada perkelahian, itu kan sama. Intinya badan kehormatan itu menjaga marwah DPRD. Gitu, baik di luar maupun di dalam, kan gitu. Karena ya kita ketahui kadang setiap pesta demokrasi, ya pemilihan pilek dan lain-lain, kadang orang-orang yang di atas mah santai-santai aja. Kadang yang mungkin terlalu semangat kali warga atau pendukungnya. Itu kan mungkin ada miskomunikasi ataupun pendukung A dan pendukung B. Misalkan clash di lapangan gitu, apakah itu bisa di ini juga anggota dewannya kan? Iya, biasanya itu kalau misalnya pernah tim saya menemukan kecurangan pemilu oleh teman-teman timnya gitu ya, teman-teman tim yang lain, biasanya kita ingatkan. Diingatkan dulu. Tapi ada juga yang justru teman-teman anggota dewan itu nelpon saya. Tolong begini-begini kan gitu. Ya udah yang penting jangan diulangin lagi gitu. Karena memang betul kita mah di sini antar dewan berbeda partai berwarna-warni, nggak ada yang bermasalah. Ya hanya ngopi-ngopi, hanya ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Tapi di bawah nggak bisa begitu kan. Terlalu semangat. Terlalu semangat. Bahkan saya sehari itu bisa ditelepon teman-teman beberapa orang anggota dewan kan gitu. Ya kitanya mau enjoy aja kan gitu. Tapi yang di bawah, nah itulah pentingnya pendidikan politik. Dan itu tugasnya partai politik. Dalam hal ini kalau yang partai politik itu corongnya ya anggota DPRD kan gitu. Corongnya partai politik ya anggota DPRD. Talasenya lah, talasenya partai politik ya DPRD kan gitu. Maka harus memberikan contoh kepada tim suksesnya, kepada anggota partainya, kepada masyarakat. Oh yang namanya berpolitik itu ya santai aja gitu, nggak usah terlalu dibawa serius-serius banget. Santai namanya pesta rakyat. Iya, namanya juga pesta rakyat ya, pesta semua juga senang kan gitu. Ada pesta yang nggak senang nggak ada. Kecuali ya pesta tadi ada yang saling sikut, saling tendang kan jadinya ricuh kan gitu. Nah, kita harapkan insya Allah nggak gitu. Kang, tapi ada nggak sih ya ini balik lagi ya, karena kan di BK sendiri kan banyak warna nih. Terus dari BK ada anggota BK yang mau mencalonkan lagi, dari dewan akan mencalonkan lagi. Itu kan kadang ketemu satu dapil. Ketemu ada yang ketemu satu dapil. Jadi ada nggak sih maksudnya
dari ya mungkin dari teman-teman dan yang lain-lain ya, dari anggota BK sendiri, wah kayaknya posisi saya ini kan apa ya, bisa dikatakan ditakuti oleh anggota dewan karena untuk ketemu di satu dapil, gimana caranya cari-cari kesalahan kayak gitu kan? Gimana Kang? Sih alhamdulillah nggak ada. Yang anggota BK sendiri di dapil saya itu ada 3 orang. Saya, Pak Rojak, Pak Behaki. Rata-rata dari 5 itu 3 orang dari dapil 4 kan gitu. Kadang-kadang kitanya mah di di dapil dengan teman-teman caleg atau dewan yang sekarang nyalon lagi itu sering telepon. Iya, Kang. Si ini nih gimana nih orangnya? Saya minta rekomendasi. Ini kan Akang mendekat rumahnya di situ. Saya bilang, oh kalau bisa ini mah begini. Ya silahkan kalau mau jadi tim sukses, itu mau urusan silahkan. Seperti itu kalau di kita-kitanya mah. Kenapa saling dukung kitanya mah? Iya, gitu kan. Kayak teman-teman saya di BK juga Pak Behaki. Ci, kemarin saya masuk di RW-nya Ci, ya silahkan. Saya nggak mungkin semua orang milih saya semua. Pasti ada juga milih yang lainnya. Kan? Ada yang nyantel satu. Iya, ada nyantel 1-2 gitu. Jadi kita enjoy aja, nggak ada gimana. Karena pada hakikatnya ya tadi pesta demokrasi mah dimaknainya jangan tadi terlalu serius. Benar. Harus santai aja kan gitu. Berarti tidak boleh memanfaatkan jabatan. Nggak boleh ya. Takutnya ada, waduh ini nih coba cari kesalahan. Nggak ada. Nggak boleh juga kayak gitu ya. Kan, kita profesional aja. Kan ya itu tadi sering terjadi gesekan di bawah ya. Sedangkan anggota dewan sendiri ya itu tadi kata Kang Am ngopi bareng, segala ngobrol. Apa sih yang belum tersosialisasikan atau seperti apa sih Kang? Kang melihatnya? Ya sebetulnya mah tadi kepada masyarakat ini karena memaknai perpolitikan ini ya ke saat berbeda pilihan, berbeda pandangan gitu kan. Ini seperti musuh gitu. Lawan. Padahal mah ya tadi tidak ada musuh. Kalau kita di dalam politik ya hanya kompetitor aja. Bahasa saya mah ya pastabikul khairat aja. Berlomba-lomba dalam kebaikan ya berlomba-lomba melayani masyarakat, berlomba-lomba mengadvokasi masyarakat. Ya masyarakat silahkan memilih gitu kan. Sesuai dengan hati nuraninya. Oh si ini mah saya tahu loh kinerjanya begini. Si ini mah tahu kerjanya begitu kan itu. Nah itulah yang perlu memang terus disuarakan oleh teman-teman dewan. Karena sekarang ini di masyarakat ya dalam arti banyak juga yang a priori terhadap partai politik. Masa bodoh itulah kalau nggak ada yang ngasih duit mah nggak datang saya gitu. Nggak bakal nyoblos kan gitu. Masyarakat nggak bisa disalahkan karena banyak juga calon-calon dewan terutama yang nggak jadi datang ke masyarakat mau pemilu, setelah pemilu nggak datang gitu. Ya kita maklumi kalau yang nggak jadi, yang jadi juga masih banyak yang begitu kan. Banyak gitu. Banyak. Jadi akhirnya masyarakat itu menjas para anggota dewan atau caleg ini saat butuhnya doang datang. Selesai pemilu udah enggak gitu. Janji udah menang hilang kan itu. Kadang-kadang HP-nya ditelepon susah, rumahnya pindah kan itu. Nah ini yang menjadi kekecewaan masyarakat sehingga datang pemilu lagi itu udah nggak mikirin si A, si B, si C. Siapa B yang ngasih duit kan. Nah itu tadi money politik ya entah ada nanti serangan fajar katanya dan sebelum masa pencoblosan segala macam. Kalaupun itu dilakukan oleh calon ya misalkan yang akan menyalonkan di periode nanti dan ketahuan sama warga, apakah itu bisa dilaporkan ke BK? Itu secara mekanisme undang-undang bahwa yang namanya politik itu termasuk ke pidana pemilu. Pidana pemilu iya. Pidana pemilu itu di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 itu 2 tahun penjara. 2 tahun penjara, kemudian denda sekurang-kurangnya 24 juta. Nah, mekanismenya saat masyarakat menemukan yang begitu, itu masyarakat melaporkan kepada Bawaslu. Jadi ada 2 mekanisme
ditindaklanjuti. Satu, pelaporan dari masyarakat kepada Bawaslu tindak lanjuti, ada 2 bukti yang cukup, kemudian bisa dilaporkan kepada Gakumdu, penegak hukum terpadu. Ya, gabungan antara polisi, Bawaslu, kejaksaan. Nah, terbukti kena. Yang kedua, ada yang memang temuan dari petugas Panwas. Nah, Panwas sendiri menemukan bahwa ini ada pelanggaran. Pelanggaran yang termasuk pidana pemilu itu money politik, terus menjelekan orang, sara, black campaign dan seterusnya, itu termasuk pidana politik. Seperti itu. Jadi mekanisme tetap melalui Bawaslu untuk itunya. Kalau dari itu tadi etika sendiri kan, dari BK sendiri kan mengawasi anggotanya tetap di dalam ataupun di luar ya tetap harus menjaga marwah itu. Maksudnya dari BK sendiri apakah langsung memberikan sanksi atau menunggu dari itu tadi Bawaslu dan pihak kepolisian itu? Kalau di BK itu tidak masuk kepada ranah pidana. Nah, masuknya hanya ke etika saja. Kalau ada perilaku etika, kalau bahasa ini mah akhlak yang nggak bagus lah di masyarakat, nah kita berkewajiban. Nah, tapi kalau sudah masuk pidana itu bukan di ranahnya BK, bukan. Itu BK juga sama, laporan dari masyarakat terkait dengan etika yang ada di tata tertib DPRD kan gitu. Ada ada aturan-aturannya seperti itu. Ini kan mau ada evaluasi katanya Desember kan ya? Ada evaluasi. Akan ada pembekalan juga nggak sih terhadap anggota dewan? Ada, biasanya kita evaluasi itu ada narasumber, baik dari kepolisian, dari kejaksaan gitu, kemudian dari Kemendagri, dan bahkan ada rewardnya juga. Ada reward dari badan kehormatan. Misalnya alat kelengkapan badan anggaran, siapa nih yang paling layak dapat reward? Nah, dilihat dari apa? Dari kehadiran, dari aktif dia dalam menyuarakan ini. Kemudian nanti ada dari Komisi 1 siapa nih? Dari Bapemperda siapa? Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4. Itu ada rewardnya setiap tahunnya. Iya. Seperti itu. Karena tadi untuk jangan kita punishment aja gitu kan, harus ada rewardnya juga gitu. Berarti fair ya? Iya, fair kita yang menginikannya kan gitu. Kalau memang layak dapat reward kan gitu. Kalau dapat rapot merah ya wayahnya kan gitu. Kan itu sesuai dengan kinerjanya masing-masing, bukan kita mengada-ngada kan gitu. Seperti itu. Iya. Oh, berarti setiap evaluasi segala macam dari pihak kepolisian, kejaksaan dihadirkan? Setiap evaluasi ya sebagai narasumber. Nanti mana kalau dari kadang pernah jadi KPK juga gitu kan. Iya, karena memberi pemahaman mana-mana yang termasuk rumpun korupsi kan gitu. Ya kadang-kadang kan samar ya. Saya mah perasaan gak makan uang, gak nerima uangnya. Ternyata ada prosedur yang dilewat. Itu juga termasuk di dalam golongan korupsi. Kenapa kamu tahu prosedurnya kok ini gak dilaksanakan? Tanpa sadar. Nah, itu sebagai pengetahuan kita supaya kita lebih berhati-hati dalam karena ya tadi itu anggota dewan itu jangankan salahnya, benernya aja disalah-salahin. Konsekuensinya seperti itu kan gitu. Jangankan nggak kerjanya aja kadang-kadang nggak dihitung, nggak ada reward dari masyarakat. Kalau ada jalan rusak, ngapain aja sih anggota dewan? Gitu. Apa anggota dewan ya? Iya. Kadang yang jalur nasional, pusat, provinsi, kan bukan kewenangan kita. Tapi masyarakat mau tahunya kan dewan kota. Pernah itu, Pak? Ya, sering kan gitu. Jalan nasional rusak, yang dicaci maki siapa? Anggota dewan kota. Nah, dewan pusatnya mah anteng-anteng aja, kan? Dewan provinsi anteng-anteng aja. Kita yang sering ketemu dengan masyarakat gitu, hampir tiap hari, karena kita ya tinggalnya di masyarakat. Itu kalau DPR provinsi ya jauh. Mereka mau nyamperinnya juga entah di mana anggota dewan rumahnya, apalagi yang pusat kan gitu, entah di mana, enggak turun, enggak ke dapilnya kan gitu. Tapi kalau kita mah di situ tiap hari ketemu masyarakat, gitu. Menyampaikan sesuatu segalanya kepada kita gitu, anggota dewan kota. Tapi untuk yang evaluasi nanti ada pembekalan lebih nggak sih, karena kan udah masuk kita di pemilu, maksudnya ada pembekalan mungkin rambu-rambu apa aja yang
Biasanya si narasumber itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau mungkin wayanya mau pemilu, biasanya juga dari Bawaslu, dari KPU dihadirkan. Gitu. Dihadirkan untuk menjadi narasumber, terutama mengupdate aturan-aturan pemilu yang ya tadi itu selalu banyak berganti kan gitu. Terutama ya per KPU, peraturan KPU, per Bawaslu itu sering berubah-ubah kan gitu. Perasaan kemarin ini nggak apa-apa, sekarang kok jadi masalah gitu. Oh ternyata undang-undangnya atau peraturannya udah ganti, udah baru kan gitu. Gitu. Kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi saat menghadirkan narasumber kan. Seperti itu. Poin-poinnya bisa sedikit disebutkan nggak Kang? Maksudnya ya evaluasi mah nanti aja dilihat. Maksudnya untuk anggota dewan ini nih, untuk setelah evaluasi ini nih, warningnya apa aja sih, sedikitnya aja gitu Kang. Tidak boleh apa-apa gitu Kang. Ya intinya mah tetap kita mengingatkan di dalam tadi kewajiban hadir di rapat-rapat. Kemudian yang kedua tetap menjaga etika. Menjaga marwah DPRD. Karena satu yang tercoreng bukan hanya satu orang, tapi satu lembaga DPRD, bahkan bukan hanya Cilegon kan itu. Satu Indonesia ke bawah semua. Nah itu harus terus kita diingatkan rambu-rambu itu. Termasuk yang paling diingatkan lagi terkait dengan praktek-praktek korupsi kan gitu. Nah, alhamdulillah di kita mah aman-aman saja, nggak pernah ada yang begituan. Amanah-amanah lah dewanya. Yang diminum dulu ya. Wah, teman-teman tuh. Jadi untuk ya mungkin di lingkungannya ada jalan rusak, terus jangan langsung ujuk-ujuk menyalahkan daerah. Dilihat dulu apakah jalan itu milik daerah, provinsi atau pusat. Karena ketika jalur itu memiliki milik pusat, tidak bisa juga ya? Tidak bisa. Disalahkan kalau dibenarkan. Tetap salah gitu. Nah, kecuali memang di provinsi itu ada kesatuan kerja. Nah, tinggal pemerintah daerah dalam hal ini PU melaporkan kepada satker yang di provinsi. Itu nanti kan ada perawatan sebetulnya mah. Nah, tinggal bagaimana yang di sini juga komunikasinya lincah lah kan gitu. Untuk mengkomunikasikan bahwa ini masyarakat kami sudah teriak lah bahasanya, tapi ini bukan kewenangan kami. Nah, jangankan jalan seperti itu, perumahan aja kalau aset fasilitas umum, fasilitas sosialnya belum diserahkan ke Pemda, nggak bisa dibangun. Tidak bisa? Nggak bisa, kombloknya nggak bisa, jalan yang dari TPT-nya nggak bisa. Harus diserahkan dulu kepada pemerintah. Kalau misalnya ngebangun satu perumahan, itu kan ada fasilitas umum seperti jalan, ada fasilitas sosial seperti taman, ada masjid, itu harus diserahkan dulu secara aturan kepada pemerintah kota. Nah baru itu bisa dibangun karena memang sudah menjadi milik pemerintah. Tapi kalau belum diserahkan itu kan masih punya pengembang. Gitu. Begitu dilaksanakan pembangunan di situ ya salah kota. Iya, kemana nih duit? Oh dipakai. Kenapa dibangun? Itu kan bukan punya sampean gitu. Itulah disebut dengan korupsi juga. Yang diuntungkan pengembang. Pengembang diuntungkan. Makanya harus diserahkan. Pengembang sebenarnya diserahkan lebih enak. Dia tidak ada perawatan dari pemerintah. Iya, seperti itu ya. Mekanismenya seperti itu. Tapi kalau Kang Am baru udah 2 periode apa? Ini untuk di BK? Saya di BK itu dari periode pertama di BK setengah periode. Yang ini? Yang ini setengah periode di BK juga karena ada rolling ya. Sebelum di BK saya di Bapemperda. Karena ada mekanisme rolling per setengah periode. Ya pada setiap periode saya pernah di BK. Nah, periode pertama setengah periode awal, di periode kedua setengah periode akhir di BK. Gitu. Untuk periode pertama itu pada saat ya di BK pada saat jelang pemilu juga atau? Oh enggak, awal dilantik. Awal dilantik 2014 sampai 2016 sampai 2017 itu jadi BK juga kan gitu. Nah setelah itu di rolling diganti sama anggota yang lain gitu.
ada perbedaan nggak Kang bebannya? Maksudnya lebih ke beban pada saat jadi anggota Badan Kehormatan saat biasa saja dan ini jelang Ya, pemilu. pemilu ini sebenarnya lebih ekstra. Kenapa lebih ekstra? Karena kami juga memahami teman-teman ini menyalon lagi dan Mm-mm. pastinya mereka juga pengen terpilih lagi. Kalau terpilih kan harus datang ke masyarakat. Nah, Bener-bener. saat ada undangan dari masyarakat pernikahan, Mm-mm. undangan apapun gitu kan, bentroklah dengan rapat. Pasti kan teman-teman milih mana? Milih kepada masyarakat. Terus masyarakat itu dulu lah, bukan urut dipilih kan gitu. Nah, ya akhirnya ke sini izin ada kegiatan ini. Tapi kalau masih salah kali dua kali masih kita telor. Lebih lebih sulit pada Iya, saat pada saat ini mau ya. pemilu. Hmm. Karena teman-teman tadi pada punya kesibukan masing-masing. Hmm. Terutama untuk sosialisasi dan turun kepada masyarakat. Tuh iya. Menarik. Lebih harus ekstra ini Iya, Kang ya. ekstra ya. Aduh. Kang, untuk kayaknya saya sering ngelihat status-status juga deh. Kang Am kayaknya udah yang kemarin sedang melakukan betonisasi segala macam karena aturan tahun-tahun kemarin karena COVID itu katanya Iya. Kang. Gimana Kang? Jadi saya tetap tiap tahun itu mengadvokasi, menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat, Iya. terutama di infrastruktur. Infrastruktur 2020 itu banyak sekali, tapi karena tadi anggaran sudah pusat memerintahkan untuk refocusing untuk penanganan COVID dulu, akhirnya tertunda. Dan alhamdulillah tahun 2023 ini banyak advokasi saya yang dilaksanakan gitu. Karena kita kawal, ada betonisasi, ada TPT, ada konblok, ada sumur bor gitu. Dan setiap ada advokasi saya mesti ngecek gitu. Kayak tadi pagi ngecek di Jalan Merdeka sampai Pasar Baru. Tak lihat, alhamdulillah walaupun ada keterlambatan memulainya. Yang harusnya mulai dari tanggal 15 November, tanggal 25 baru dilaksanakan oleh pihak ketiganya. Berarti kan molor setengah bulan. Setengah bulan ya. Nah, tapi kita tegaskan pokoknya sesuai dengan tenggat waktu terakhir harus selesai. Tanggal 25 Desember itu harus selesai. Itu jalur hampir 1 kilo ya? 1 kilo kurang sedikit. Sedang sedikit, anggaran 2,3 miliar itu. Iya. Oke teman-teman, ini karena Kang A mau mencalonkan diri lagi nih. Sedikit persiapan gimana Kang A? Ya alhamdulillah, besok kita mulai kampanye terbuka ya, artinya udah tidak dibatas-batasin lagi oleh aturan. Silakan selama 75 hari mulai besok sampai tanggal 10 Februari kita bebas berkampanye. Alhamdulillah tim saya di 2 dapil ini sudah mempersiapkan program-program, terutama program yang saya lakukan itu adalah tatap muka dengan masyarakat. Tatap muka. Langsung ketemu. Jadi setiap hari itu mungkin 1 sampai 5 titik ketemu dengan masyarakat kan itu. Kuat Kang Am. Ya harus kuat. Harus kuat ya. Ini jamunya apa nih Kang? Jamunya yang penting tersenyum aja, nggak ada jamu apa-apa. Tersenyum aja, jangan ambil pusing. Jangan ambil pusing kalau ya. ambil pusing, aduh ya. Terus ada 3 program unggulan lagi ya katanya Kang? Yang apa sembako apa itu? Oh, yang itu program nasional. Oh, nasional. Program nasional dari PKS itu ada 3. Kenapa 3 ini? Ini hasil kajian secara nasional. Bukan program yang 3 itu ujug-ujug, bukan. Pertama ada lumbung sembako di setiap kelurahan atau desa. Dengan catatan PKS menang. Kalau menang itu kan kita yang mengatur anggaran. Kenapa lumbung pangan ini ada di kelurahan dan desa? Karena di saat-saat tertentu itu bisa mahal. Ketika mahal itulah dikeluarin kan. Dari kelurahan itu biar nggak mahal. Saat ini kan mahal semua, telur 30.000, beras 18.000, gula 18.000. Saya mah hafal karena saya pedagang. Minyak 14.000, 15.000. Itu hasil kajian dan itu semua ngerasain, bukan hanya di Cilegon, di seluruh Indonesia ngerasain itu. Apalagi pada jelang-jelang kayak mau lebaran, apalagi momen-momen kayak mau Natal, tahun baru, lebaran. Itu udah melambung.
Dan itu memang salah satu penyebabnya ya tadi, karena subsidi-subsidi yang untuk rakyat itu semua dicabut. Subsidi BBM dicabut, Yes. subsidi listrik dicabut, subsidi pupuk dicabut. Ya udah masyarakat bertarung sendiri harga secara keekonomian itu satu. Kemudian yang kedua, program nasionalnya itu terkait dengan kemudahan berusaha dan lapangan pekerjaan. Seperti apa itu, gitu. Jadi kalau PKS nanti menang itu salah satu yang menjadi unggulnya itu mengesahkan undang-undang tentang wirausaha. Jadi akan banyak sekali nanti wirausaha baru yang otomatis akan membuka lapangan pekerjaan. Nanti akan dibantu perizinan usahanya dipermudah, permodalannya dipermudah kan gitu. Sehingga bayangin aja kalau misalnya 8 juta atau 800.000 atau 1 juta pengusaha baru, kalau satu perusahaan itu menampung 10-20 orang, udah 20 juta lapangan pekerjaan. Benar. Dan itu pemerintah pusat mampu. Kenapa mampu? Karena ya didukung oleh anggaran. Anggarannya 2.000 triliun kan. Balik lagi ke anggaran ya. Anggaran pasti ada prioritas. Nah, prioritas salah satunya tadi sembako, pangan, swasembada pangan. Yang kedua, gimana yang akan datang itu Indonesia akan punya bonus demografi 2045, di mana usia masyarakat Indonesia itu usia produktif. Kalau tidak dipersiapkan, walaupun usia produktif bisa nggak produktif. Kalau nggak disiapkan secara apa? Secara kemampuannya, secara regulasinya, sertifikasi pekerjaannya, keahliannya, sama aja walaupun produktif nggak produktif. Kalau nggak punya keahlian. Dan itu nggak bisa disiapkan dalam jangka waktu nggak bisa di setahun 2 tahun, nggak bisa instan. Itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kemudahan di dalam kesehatan, dalam berobat. Kenapa? Karena saat ini walaupun peserta BPJS itu sudah banyak sekali. Contohlah di Cilegon udah 97 UHC. 97. UHC itu unit health coverage ya. Universal health coverage. Walaupun kepesertaan BPJS itu udah 97%, tapi dicek coba yang nunggak itu berapa persen? Nunggak bayar. Nah, makanya di programnya pusat dari PKS itu kalau PKS menang, tunggakan BPJS itu akan dihapus. Artinya yang bayar adalah negara. Mantap. Dan wajar, kenapa? Karena pemerintah itu harus menjamin itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketersediaan bahan pokok itu menjadi tugas negara. Pelayanan dasar gitu itu. Menjadi pelayanan dasar. Maka semua potensi-potensi anggaran itu harusnya mengarah ke situ dulu. Swasembada pangan gitu kan, kemudahan bekerja, kemudian kesehatan gitu. Jadi itu program yang sudah dirilis oleh pusat, termasuk salah satunya PKS tetap mengusulkan dan akan mempertahankan kalau menang itu ibu kota itu tetap Jakarta. Lagi rame itu. Tetap ibu kotanya Jakarta. Karena hasil kajian juga baik yang bekerja di kementerian itu semua banyak yang tidak menghendaki sana. Bahkan banyak yang ingin berhenti. Itu kalau misalnya dipindah ke sana. Kenapa berhenti? Tadi anak sekolah, kependudukan, aset dan seterusnya buahnya pelik sekali kan itu. Bukan hanya sekedar ngebangun infrastruktur dan gedungnya, tapi bagaimana dengan manusianya yang jutaan pekerja kementerian itu kan, bukan hanya sedikit. Bukan kayak kita pindah rumah ya? Nah iya, bukan kita aja pindah rumah, repot kan gitu. Nggak mau sebenarnya, males kan. Yang daripada untuk 600 triliun untuk ngebangun IKN, kan bisa dialihkan untuk tadi sembako, kesehatan, membuka lapangan pekerjaan. Itu udah banyak sekali uang 600 triliun itu. Bukan uang sedikit kan gitu. Dibeliin sembako sama semua makmur rakyat Indonesia kan. Ya kan Jakarta juga gedung-gedungnya nggak ada yang keropos, nggak ada yang dimakan tikus, dimakan rayap, nggak ada. Saya sering ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja. Wih, bagus-bagus itunya. Kantornya kan itu. Terus ngapain juga harus bikin sekolah? Itu salah satu, ya itu program dari. Dan itu semua bukan asal, tapi itu hasil kajian. Ada kajian ya? Ada kajiannya, ada surveinya gitu. Sehingga diambillah kebijakan itu. Dan itu semua dirasakan oleh masyarakat
saya di sini Cilegon. Yeah. Dewan mau berobat kan punya BPJS, buku nunggak BPJS. Tolong sih bayar dikit pire 5 juta, waduh. Kalau satu orang doang sih oke. Kaliin. Kali banyak orang kan gitu. Karena 3 juta kan. Kok mahal amat buku setahun dulu dibayar. Denda gede katanya kan gitu. Nah itulah nanti akan PKS menang. Semua yang punya tunggakan BPJS dihapus, dibayar oleh negara. Menarik yang kesehatan tadi Kang untuk BPJS, karena kan bukan rahasia umum lagi kali Kang. Maksudnya dari kita membayar saja BPJS, sepertinya terkesan kita malah kurang diprioritaskan dibandingkan dengan yang umum dan mungkin asuransi ya. Nah dari pihak Kang Am sendiri ya, PKS tadi sendiri dengan program itu, apakah akan memantau sampai ke teknis-teknisnya atau hanya program tadi cuman di permukaan saja? Sebetulnya itu harus kita akui lah, BPJS itu membantu. Tapi di sisi lain masih banyak juga kelemahan. Kelemahan-kelemahan itulah yang harus kita perbaiki. Termasuk di tataran teknis di rumah sakit atau klinik-klinik penyelenggara BPJS. Satu hal apa? Ngantri. Daftar aja sampai 3 jam, 4 jam. Ruangannya pengap, panas kan, itu bukan tambah sembuh, tambah sakit. Harusnya kan itu sudah by system. Orang cukup di rumah itu kan ngirim daftar, ibu nanti dibales oleh operator, dan operator sistem itu murah. Dan operatornya juga bisa anak-anak yang artinya masih sekolah di SMK kan gitu. Nanti tinggal dibalas, ibu kegilirannya nomor sekian, datang ibu jam sekian. Jadi orang itu nggak perlu berjubel di rumah sakit atau di klinik. Satu tuh masalah itu. Yang kedua apa? Masalah waktu. Waktu itu apa? BPJS itu dilayani ya saat jam-jam kerja. Sedang yang sakit itu kan ada yang malam, ada yang sore, ada yang tengah malam. Masa harus nunggu besok? Nggak kenal waktu ya? Kenal waktu kan? Nggak bisa terlayani dengan BPJS. Kan? 3, BPJS juga obatnya masih generik. Memang ya itulah masih banyak yang harus PR diperbaiki. Nah oleh karena itu dengan undang-undang anggaran 10% itu sebenarnya udah besar. Kementerian Kesehatan itu kalau 2.000 triliun kali 10% aja udah berapa? Iya benar. Iya kan? Udah berapa itu? 2.000 kali 10%? 200 triliun ya? Triliun. Harusnya bisa ya? Harusnya bisa kan gitu. Tinggal gimana kita benar-benar memanage gitu kan. Yang tadi dipermudah gitu masyarakat ini untuk berobat. Dan terutama lagi bukan hanya berobatnya sekarang, harus pencegahannya. Iya, jangan sampai kita pola pikirnya itu berobat, tapi bagaimana pencegahan? Pencegahan diabetes, pencegahan TBC, semua pencegahan itu yang harus digencarkan gitu. Jadi sehingga tidak melulu mengobati. Benar. Oke teman-teman, nggak kerasa kita ngobrol udah hampir sejam nih Kang Am. Siap. Teman-teman, mungkin obrolan kita sampai sekarang aja kayaknya ya. Kita akan ketemu lain waktu ya Kang Am. Siap. Jangan kapok. Insyaallah. Dan jangan kapok undang-undang lagi ke. Mantep loh ini kantornya untuk ngobrol segala macam. Selalu. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya dan pastinya bersama narasumber-narasumber yang inspiratif dan menghibur kita semua. Sampai jumpa di program SOS Sajian Obrolan Santai. Dadah.